Okay, we both know what you've been brought here for. A lot of and your wrists and ankles are chained and you're gagged because you're not going to like the way I do it. You're going to be kept here naked and chained down. I'm going to use you for a sex slave. Serial killer David Parker Ray. Action 7 News reporter Elizabeth Vernon joins us now. Scared me to death, what I went through. Selamat datang di segmen terbaru gue, Ayo Geros, Investigasi with Geros, dimana gue bahas isu-isu, konspirasi, dan kasus kriminal yang pokoknya lagi happening. Bersama gue, Gina Eros, atau biasa dipanggil Geros. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Lihat deh, udah ada yang beda ya dari backgroundnya nih ya, udah lumayan lah ya diisi. Paling kosong ini sama di bawah sini kalian. Ntar deh, gue pikirin dulu apa yang bakal diisi di situ ya guys. Nah, gue udah lama banget nih nggak bahas kasus perselai-selaian nih. Kalau kalian nggak tahu selai itu apa, ini artinya ya guys. Kalau di TikTok kan gue udah sering tuh ya bahas legenda-legenda yang demen ngeselai-ngeselai kayak begini guys. Kali aja nih orang YouTube kagak tahu. Nah, awal gue bikin YouTube gue tuh sering bahas kasus-kasus yang ngeselai-ngeselai kayak gini guys. Pada serem-serem coy. Tapi nih ada salah satu kasus yang beneran teringat di otak gue tuh bener-bener parah banget lah. Dan entah mengapa di TikTok tuh sempet naik lagi guys. Namanya Toy Box Killer. Yang artinya ngeselai dalam kotak mainan guys. Tapi jangan ketipu sama translatannya guys. Karena toy box yang dimasuk itu adalah kargo peti kemas yang berisi segala macam alat pencingsoyan. Dan beneran bisa bikin lu ternganga-nganga dengernya guys. Yang paling bikin gue gak habis pikir tuh ya. Meskipun pelakunya udah terbukti nyiksoy ratusan perempuan nih. Dan dapet tuduhan pernah ngeselai orang. Tapi sampai akhir pelakunya dia sama sekali nggak kena tuntutan pernah ngeselai orang guys. Kok bisa? Sini kita bahas. Ini karena orangnya juga pinter nih yang pelakunya ini nih. Sebelumnya gue pengen ngasih warning buat kalian. Yang akan dibahas nanti ini bakal bener-bener grafik guys. Kalian yang nggak kuat mending jangan ditonton deh. Skip aja video ini guys. Gak apa-apa kalian nonton nyerem-serem atau nyore aja ya. Karena sejujurnya YouTuber Indonesia belum ada nih yang bahas ini guys. Jadi masih orang luar semua nih yang bahas ini. Jadi Insya Allah video ini jadi pertama pembahasan The Toy Box Killer guys di Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya gue mau mastiin dulu nih kalian udah subscribe belum? Kalau belum subscribe dulu. Udah? Oke, mari kita lanjut ke ceritanya. 12 Maret 1999 di kota Elephant Butte, New Mexico. Semua berjalan kayak biasa nih. Perlu kalian tahu, kota Elephant ini tuh cuma punya 700 rumah guys. Dengan rata-rata usia penghuninya itu umur 65 tahun. Yep, bisa dibilang ini kotanya orang pensiunan gitu, isinya kakek nenek semua. Kota ini tuh nggak punya mall, jadi kalau mau jalan-jalan atau belanja itu segala kebutuhan ada di toko kelontong guys, yang benar-benar sederhana, punya para tetangga di sana. Satu-satunya hiburan yang ada di kota ini adalah klub malam. Elephant Butte ini dikenal dengan sungai Elephantnya yang benar-benar luas banget. Jadi banyak pengunjung datang ke kota ini untuk mancing di sana guys. Nah, mereka penduduk sana yang udah tua dan gak suka mancing biasanya ngabisin hari Jumatnya rebahan doang sambil dengerin lagu lewat radio. Nah, siang hari itu ada bapak-bapak yang sebut aja nih Bapak X ya guys. Lagi rebahan santai dengerin radio. Di tengah-tengahnya kerasa radio tuh, dia tiba-tiba aja dengar ada suara besi kegeset yang suaranya tuh beneran berisik banget. Suara besi itu menuju rumahnya guys. Bapak X langsung ngintip dong keluar jendela dan nemu ada perempuan tanpa busana. Badannya penuh darah sama luka lebam-lebam. Di lehernya ini ada besi yang ngiket dia. Dan perempuan ini lari sekenceng-kencengnya ke arah rumahnya. Sekali ngeliat aja nih, Bapak X nih udah tahu kalau perempuan ini butuh bantuan. Sebelum perempuan ini gedor pintunya, Bapak X itu udah langsung bukain pintunya sambil bilang, "Cepet masuk ke rumahku, sana sembunyi di pojokan."
Perempuan ini cuma bisa ngangguk dan masuk ke rumahnya. Abis itu dia langsung duduk di pojok ruangan. Bapak X langsung ngunci semua pintunya dan nanya ke perempuan ini, "Kamu dari mana? Siapa yang ngelakuin ini semua ke kamu?" Tapi perempuan ini cuma bisa gemeteran, geleng-geleng doang, dan nangis sejadi-jadinya. X ngasih minum nih ke perempuan itu sambil bilang, "Kamu aman di sini. Aku ambil bendil. Siapapun yang ngetuk rumahku habis ini bakal aku dor." Perempuan itu pun lega dengan kalimat Bapak X tadi. Akhirnya minum air gelas itu dan dia udah mulai rileks. Barulah perempuan ini bilang, "Namaku Cynthia Vigil, umurku 22 tahun, dan udah 3 hari aku disekap dan disiksoi." X kaget dong, sejadi-jadinya dia kaget. Dia gak nyangka ada orang yang tega ngelakuin itu. Apalagi pelakunya adalah tetangganya sendiri. Sambil dibantu X, Cynthia ngeberanin diri nelpon 911 dan bilang, "Namaku Cynthia Vigil, umurku 22 tahun, dan udah 3 hari aku disekap dan disiksa. Aku gak tahu siapa nama pelakunya, tapi aku tahu rumahnya di mana." Kota kecil yang tadinya sangat tentram, bahkan polisinya cuma sebatas mentok-mentok nilang mobil guys. Tiba-tiba dapat telepon 911 kayak begini, langsung deh tuh bikin geger kepolisian kota itu. Mereka akhirnya nurunin 10 pasukan buat ke rumah X, tempat Cynthia berada. Pak polisi pada shock tuh setelah ngelihat kondisi Cynthia yang bener-bener kasihan banget. Di sekujur badannya ada luka-luka kebakar, dadanya banyak luka, ituannya bengkak dan berdarah, leher dan kedua tangannya dan kakinya juga itu banyak lebam-lebam, tanda kalau dia itu habis diikat guys. Setelah itu Cynthia ngasih tahu informasi rumah pelakunya dan polisi langsung nangkep David Parker Ray yang jarak rumahnya itu cuma 80 meter dari rumah Bapak X. Dan di halaman rumahnya Ray ditemuin ada kargo peti kemas terkunci. Cynthia bilang di kargo itulah dia disekap dan disiksoi selama 3 hari tanpa henti. Polisi pun juga nahan JC, anaknya Ray, Cindy, pacarnya Ray, Roy, temennya JC, sebagai pelaku tindakan penculikan dan pengsiksoyan yang udah terjadi. Ternyata dari 13 tahun yang lalu guys. Mereka adalah komplotan David Parker Ray, dalang dari Toy Box Killer ini. Ray lahir di kota Belen, New Mexico 6 November 1939. Dia lahir dari orang tua yang egois, gak pernah ngurusin dia guys. Ayahnya Ray adalah pemabuk tuh, dan juga hobinya suka gebukin orang. Korban gebukannya itu adalah istrinya Ray dan Ray sendiri. Ibunya Ray ini sempat bertahan di rumahnya, tapi akhirnya dia mutusin buat kabur tuh dari suaminya. Karena gak tahan jadi samsak pribadi paksa gitu ya. Setelah ibunya gak ada di rumah, Ray lah yang jadi samsak pribadi bapaknya. Dia dipukulin terus tuh. Adiknya Ray yang namanya Peggy juga ikutan kena hajar guys setiap harinya. Tiap kali bapaknya pulang kerja nih ya, dia langsung mabuk-mabukan dan nampol Ray. Kalau lagi bosen gitu kayak gak ada alasan, tampol aja. Seenak-enak udel lah. Gitu terus tuh berbulan-bulan. Tapi makin lama nih ya, bapaknya tuh malah makin jarang pulang dan nelantarin Ray dan adiknya ini di rumahnya sendirian. Akhirnya Ray dan adiknya ini tinggal di rumah kakek neneknya. Tapi hidupnya Ray itu nggak makin membaik guys. Ternyata sifat suka mukul itu udah jadi turun-menurun nih. Kakeknya pun yang seseorang dikenal sama tetangga itu Kristen yang taat tuh ya, juga ringan tangan banget sama Ray. Tiap kali Ray telat ke gereja, kakeknya itu langsung mukul dia pakai kayu. Tiap kali celananya Ray nggak digosok rapi, kakeknya auto gebuk-gebuk tuh, ngamuk, pakai pukulan untuk ngedisiplinin cucunya ini. Sedangkan di sekolah, si Ray juga ya sama aja lah ya, nggak 11-12. Dia juga nggak punya teman, malah dikucilin. Sifatnya Ray juga yang pendiam, pemalu, dan gak banyak ngomong. Ini bikin teman-temannya pada ngejauhin dia guys, dan ngecap dia sebagai kutu buku cupu gitu. Ya sebenarnya kasihan banget si Ray ini. Gue juga pernah sih dibully di sekolah dulu dan rasanya itu gak enak banget guys. Serius deh.
Makanya lu yang suka ngecengin teman-teman kelas lu mending berhenti deh. Gak lucu guys dan gak keren juga. Nah, satu-satunya hiburan Ray ini ada di kamarnya guys. Sepulang sekolah tuh dia biasanya bakal ngunci diri di kamarnya. Dan tahu gak ngapain? Ray ini bakal pelototin majalah Sure. Yep, majalah lain itu dibaca. Kalau majalah beginian dipelototin sama dia. Di majalah ini banyak gambar-gambar perempuan yang kena tampar, gebuk, pokoknya yang kayak begitulah. Gilanya majalah ini tuh dia dapat dari bapaknya sendiri. Jadi setiap kali bapaknya berkunjung ke rumah kakeknya, bapaknya ini selalu ngasih majalah plus-plus yang genrenya itu sadomasokis. Gak usah kalian googling deh, sini gue jelasin apa itu sadomasokis. Sadomasokis adalah penyimpangan seksual yang cari kepuasan dengan cara ngasarin pasangannya guys. Tapi ngasarinnya itu udah agak ekstrim ya, bahkan sampai nyayat-nyayat badan. Serem deh pokoknya, aduh gak usah deh kalian googling cari fotonya, gak usah. Nah si Ray ini suka banget sama sadomasokis karena ada sangkut pautnya sama trauma masa kecil lagi tuh guys, yang kena pukul bapak sama kakeknya. Karena dia sering kena pukul tuh, dia jadi pingin ngepukul orang untuk ngembaliin rasa percaya dirinya gitu guys, dan balas dendam. Jadi itu sebabnya dia demen banget sama yang ekstrim-ekstrim gitu. Si Peggy, adeknya, bahkan pernah nemu nih di kamar abangnya sendiri, ada banyak banget gambaran pakai tangan tuh ya, perempuan yang kena siksoy. Yang semuanya itu adalah gambaran buatannya si Ray. Jadi bakat gambar Ray ini dibuat jadi maksiat gitu loh guys. Meskipun gitu, si Ray ini tergolong siswa yang pintar tuh di sekolah. Setelah lulus SMA, dia langsung jadi tentara sebagai mekanik. Dia sempat dapat gelar kehormatan karena udah jalanin tugasnya dengan baik tuh guys. Dan si Ray itu sempat nikah 2 kali, tapi cerai. Habis itu dia nikah lagi di tahun 1966 sama perempuan yang bernama Glenda Burton, yang umurnya baru 18 tahun saat itu. Sedangkan Ray ini udah 27 tahun. Dari pernikahan ketiganya, si Ray ini punya anak perempuan yang namanya Glenda Jean Jesse Ray, salah satu pelaku yang ditangkap sama Ray. Yup, ntar deh kasih tahu kenapa ya dia ditangkap juga dan jadi pelaku. Nah, kehidupan pernikahan emang gak pernah cocok buat si Ray, yang demennya bebas aja gitu. Nah, waktu si Jesse umur 3 tahun, si Ray ini pergi dari rumahnya buat iseng ngikut komunitas hippie di tahun 1969. Jadi dia gak pamit gak apa, tahu-tahu udah minggat dari rumah. Dia tiba-tiba pengen jadi anak hippie yang identik hidupnya itu serba slow, gak pernah pusing mikirin duit, dan hidupnya pindah-pindah party terus gitulah. Nah, selama di komunitas ini, si Ray yang umurnya 33 tahun tuh saat itu ketemu cewek blonde yang namanya Sally. Sally ini umurnya 18 tahun guys, dan lagi-lagi si Ray demen sama Sally dan dia jadiin pacar. Sampai akhirnya si Sally ini hamil. Nah, tapi setelah komunitas tahu kalau si Sally hamil, nggak lama Sally menghilang guys di telan bumi. Orang-orang komunitas itu pada curiga dong sama si Ray nih, yang tenang-tenang aja waktu tahu pacarnya hilang gitu. Tapi si Ray ini bilang kalau Sally udah bosen jalanin hidup hippie dan mutusin buat balik ke rumahnya. Komunitas ini pun percaya aja lah, ya udahlah ya, mungkin dia lebih tahu gitu. Mereka ngira Sally ini juga masih muda banget, jadi dia mutusin buat nyari kehidupan yang lebih nyaman. Padahal si Sally ini bisa jadi salah satu perempuan yang diselih sama si Ray. Karena ini ya, sahabat baiknya Sally di komunitas itu gak percaya temennya bakal ninggalin Ray. Sally itu bucin banget sama Ray guys, dan bahkan pernah ngomong nih kalau mau ngebesarin anaknya bareng Ray. Masa cewek bucin tiba-tiba ninggalin cowoknya sih? Apalagi pergi dalam kondisi hamil muda loh. Keberadaan Sally sampai sekarang masih jadi misteri yang gak terpecahkan. Orang-orang di sekitar nih yakin banget kalau Ray ngeslay Sally karena hamil. Nah, gak lama setelah kejadian Sally yang mendadak menghilang tuh ya, Ray pun mutusin buat cabut dari komunitas hippie. Dia gak lagi nemuin kesenangan hidup yang lempeng-lempeng aja gitu guys kayaknya. Nah, akhirnya si Ray ini balik pulang nih ke rumah istrinya. Tapi ya gitu, Ray gak bisa jadi suami yang baik buat Glenda Burton. Dan akhirnya dia diusir sama istrinya sendiri. Nah, si Ray bawa pergi anaknya nih, si Jesse, bareng sama dia guys, untuk mulai hidup baru. Dia ninggalin istrinya sendirian. Di tahun 80-an nih ya, Ray akhirnya ngebeli rumah yang halamannya itu luas banget dengan harga murah.
di kota Elephant Butte, New Mexico. Ray ngebangun rumahnya di jalan 513 Bass yang jadi saksi bisu segala kegiatan dan kesadisan Ray ini beberapa tahun ke depan, guys. Seperti yang gue bilang, Ray ngebawa Jesse untuk tinggal bersama dia. Tapi bukan berarti Ray mendadak jadi sosok ayah yang baik buat Jesse, guys. Sehari-harinya tuh kerjaan Ray itu cuma mancing, mabok, dan COD, guys. Cewek-cewek tuh yang dia COD-in. Yap, Ray ini demen banget ngebooking cewek-cewek. Dari kecil, Jesse ini sering banget ngelihat ayahnya ngebawa pulang cewek bookingan ke rumah gitu ganti-gantian. Jesse ini sampai nyaksiin apa yang dilakuin ayahnya ini ke cewek-cewek ini, guys. Mereka ditenjuk sampai pingsan, habis itu diperlakukan yang gak patut lah pokoknya. Jesse yang saat itu masih polos bahkan pernah nelpon FBI untuk ngelaporin kelakuan bejat ayahnya nih. Tapi yang gue heranin, setelah Ray diinterogasi sama FBI, dia malah dilepas gitu aja. Padahal dengan jelas Ray ini sempat ngaku kalau dia emang suka nyiksoi perempuan. FBI ngira Ray ini cuma sekedar demen BDSM gitulah. Dan cewek-cewek yang dia gituin emang setuju gitulah, mau sama mau. Masa iya sih FBI mempertanyakan fantasi enak-enak orang? Ya kan enggak ya kan. Makanya tuh si Ray ini dilepasin lagi. Setelah dibebasin, Ray ini malah percaya diri banget kalau dia bisa sesuka hatinya, sesuka jidatnya tuh nyiksoi-nyiksoi perempuan. Karena polisi dan FBI nggak mungkin ngeberhentiin dia, guys. Buktinya dia bisa bebas tuh tadi kemarin, padahal udah ngaku loh. Ngelihat FBI yang nggak ngasih tindakan ke ayahnya, si Jesse ini malah punya pikiran buat ngikutin jejak Ray. Jesse belajar lah sama ayahnya ini tentang BDSM dan ternyata dia juga jadi suka. Hubungan Ray dan Jesse pun jadi makin erat karena mereka sama-sama suka hal yang sama, guys. Yap, sama-sama suka nyiksoi orang. Kedekatan anak dan ayah ini sampai bikin orang-orang di kota itu sempet curiga, guys. Mereka itu soalnya nggak malu-malu peluk-pelukan gitu ya dan cipok-cipokan gitu di klub. Pokoknya kayak nggak terpisahkan banget gitulah, aneh banget lah hubungan anak dan bapaknya ini. Di tahun 1990, Jesse tiba-tiba ngelahirin seorang anak, padahal dia nggak pernah punya pacar. Yup, kita sepemikiran kan, guys. Apa jangan-jangan anaknya Jesse itu hasil dari hubungan gelapnya sama ayahnya sendiri? Ya, bisa jadi. Tapi sayangnya nih ya, Jesse nggak pernah konfirmasi soal berita ini. Akte kelahiran anaknya pun nggak ditulisin tuh siapa nama bapaknya. Jadi Jesse itu berujung jadi single parent, guys. Dan kemana anak itu sekarang? Jujur li, gue nggak tahu nasib bayi itu. Karena pas gue korek-korek berita ini nih, sama sekali nggak ada disebutin lagi kalau anak perempuan ini pernah ada di rumahnya si Ray. Entah ya, dia masih hidup atau udah metong, gue nggak tahu. Di pertengahan tahun 80-an, Ray mulai rencananya ngebuat sesuatu biar dia bisa betah di rumah. Karena dia jago banget ngelas tuh ya, dia ngerakit besi tuh. Ray ini ngebangun kargo peti kemas atau trailer di belakang rumahnya. Kargo ini dia buat untuk ngewujudin fantasi sintingnya, guys, untuk nyiksa perempuan. Kargo ini sepanjang 6 meter dan diisi banyak banget barang-barang yang jelas-jelas fungsinya itu nggak jauh dari siksoi menyiksoi. Ada banyak borgol, rantai, cambuk, kursi ginekologi yang kayak begini nih bentukannya. Dan bahkan ada alat sentrum yang dihubungin ke genset. Kargo ini itu udah dipasangin AC yang bisa nyala ya. Terus dilapisin juga sama pengedap suara, guys. Jadi dari luar itu gak bakal kedengeran tuh apa yang terjadi di dalam kargo itu. Dan di pintunya ini juga dipasangin banyak gembok. Jadinya siapapun yang ada di dalam situ bakal susah banget untuk keluar. Ray ngabisin uang $100,000 atau setara rupiahnya seginilah untuk ngesempurnain kargo ini, guys. Dia namain kargonya ini sebagai toy box, artinya kotak mainan. Dan lu mau tahu nggak gimana caranya si Ray ini dapetin uang sebanyak itu untuk beli perlengkapan toy box ini, guys? Tahu nggak? Dia ngejual video pensiksoian korbannya ini ke dark web, sinting kan? Nah berarti ada orang yang selalu nyewer Ray untuk menyiksoi perempuan. Ya artinya banyak banget orang di luar sana yang sesinting Ray gitu, tersebar di seluruh dunia. Gila sih, gue kira orang begini tuh cuman ada di film ya guys, tapi ternyata ada nyata, guys.
Si Ray ini juga gak pernah kesusahan buat dapetin korbannya. Dia cukup nyari PSK tuh di jalanan buat dia booking. Nah terus pas si PSK itu udah masuk mobilnya, Ray ini bakal langsung ngasih obat tidur ke korban itu. Habis itu korban itu dibawa ke toy box dan begini guys, diginiin lah ini sini gua kasih tahu. Si Ray ini orangnya detail banget guys. Dia itu udah ngerancanain apa yang bakal dia lakuin nih ke orangnya, ke korbannya. Jadi dia nggak bakal buang-buang waktu. Bahkan si Ray ini udah nyiapin rekaman suaranya sendiri yang diputer tuh buat korbannya sebelum sesi pensiksoyan dimulai. Rekaman ini tuh sepanjang 40 menit. Dan ini isi deskripsinya. Lu baca sendiri deh karena gue bener-bener nggak ada hati untuk ngebacainnya buat kalian. Yang tadi itu baru sepenggal dari transkrip yang asli guys. Total rekaman intro itu ada sepanjang 45 menit. Kalau kata gue lu mending gak usah buang-buang waktu buat bacain satu-satu. Serius deh, percaya omongan gue. Dari sekian banyak korbannya si Ray nih ya, cuma ada 3 korban yang diketahui identitasnya sama polisi. Yang pertama adalah Kelly. On July 26, 1996, the Sierra County Sheriff's Office in Truth or Consequences, New Mexico, receives a call from the husband of 22-year-old Kelly Garrett. Di tahun 96, seorang perempuan bernama Kelly Garrett, dia suka banget pergi ke Ranchman Lounge, kayak sebuah bar gitu, yang ada di Truth or Consequence, gak jauh lah dari kota Elephant Butte. Nah saking seringnya ke bar ini, Kelly ini sampai hafal guys sama semua pegawai bar. Dan dia juga ketemu sama banyak kenalan di sini guys. Salah satu kenalannya ini adalah si Jesse yang emang nyaris tiap malam nih suka nongkrong di sini. Jesse ini sekongkolan nih sama ayahnya untuk nyari korban toy box guys. Gak sembarangan orang bisa jadi korban toy box guys, karena mereka ini punya tipe. Mereka cari cewek yang kurus, muda, umurnya nggak boleh lebih dari 30 tahun, dan badannya mulus. Nah pas banget, Kelly ini sesuai sama tipenya Jesse dan Ray. Setelah beberapa hari nih kenalan, Jesse pun akhirnya traktir Kelly untuk ngebir tuh saat itu. Karena sifatnya Jesse yang humble, santai, dan lucu tuh, Kelly ini gak curiga sama sekali guys sama si Jesse. Diminumlah tuh birnya, yang awalnya tadi 1 berubah jadi 2 botol, terus 3. Terus pas botol keempat nih ya, tanpa sepengetahuannya si Kelly, Jesse ini udah naruh obat tidur di dalam birnya. Kelly mendadak jadi ngantuk banget, bawaannya pingin rebahan gitu loh guys. Tapi dia di sini sempet dulu tuh nelpon temennya untuk jemput dia mau pulang nih. Nah pas banget, waktu Kelly nelpon temennya, si temennya itu nggak ngangkat teleponnya guys. Nah ngelihat rencananya yang berhasil nih ya, Jesse ini langsung acting jadi malaikat lah. Dia nawarin Kelly buat nginep bentar di rumahnya. Terus kalau udah pagi, barulah tuh Kelly diantar pulang ke rumahnya tuh langsung. Nah Kelly yang dalam pengaruh obat tuh ya, saat itu langsung nurut-nurut aja guys. Karena saat itu kepalanya udah sangat pusing, matanya juga udah berat, jadinya tuh dia langsung masuk tuh ke mobilnya Jesse. Dan hal yang kita duga pun terjadi. Sampainya di dalam mobil, Kelly langsung secara instan ketiduran. Dan pas bangun, dia udah ada di dalam toy box punyanya si Ray. Mata dia ditutup rapet, dan dia duduk di kursi yang bikin kakinya kebuka lebar. Tangan sama kakinya itu diikat pakai rantai. Dan suara pertama yang dia dengar adalah, "Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. I'm going to tell you in detail why you have been kidnapped, what's going to happen to you. Now you are obviously here against your will. Now you're just waiting to see what's going to happen next." Kelly dilakuin kayak bener-bener kayak bukan manusia, udah kayak binatang. Dadanya kena sentrum bertubi-tubi, anualnya dibikin benda keras dengan berbagai ukuran, dan dia dicek, mulutnya disepul sampai guys pakai pisau, bedah, dan jarum. Sumpah yang gue sebutin tadi itu belum ngejelasin semua yang dilakuin Ray loh guys. Dan semua aksinya Ray ini direkam. Total Kelly ada di box itu selama 3 hari tanpa dikasih makan sama sekali. Dan kalau Ray pergi tidur tuh, ke dalam rumahnya tuh dia pergi tidur, Kelly ini bakal dimasukin ke dalam peti dan dikasih lubang buat nafas. Matanya itu selalu ditutup rapat-rapat, jadi dia bahkan gak tahu tuh mukanya si Ray. Nah setelah Ray udah bosen sama korbannya, dia selalu ngasih sebuah minuman nih ke mereka. Minuman ini udah dicampur obat
barbiturat lah namanya, yang ngebuat siapapun yang minum ini tuh kalau dalam dosis tinggi mereka bakal amnesia guys, lupa sama semuanya. Yang ngebuat Kelly jadi nggak inget apa yang terjadi sama dia selama 3 hari itu. Disinilah nih Ray bertugas untuk ngepulangin Kelly ke rumahnya. Ray dengan santainya bilang ke keluarga Kelly kalau dia nemu Kelly ini di jalanan, di pinggir pantai, dalam kondisi udah linglung gitu ya, kayak abis nyimeng. Keluarga Kelly yang udah panik nih, anaknya hilang gak ada kabar selama 3 hari, terus tiba-tiba berhasil pulang dengan selamat, ya lega dong, seneng lah mereka. Mereka gak ada kepikiran buat nanya banyak hal nih ke Ray, dan justru malah berterima kasih sama dia untuk udah berbaik hati nganterin si Kelly pulang. Meskipun gak inget apa-apa, tapi badannya Kelly ini gak bisa bohong guys. Setelah dia pulang ke rumah, si Kelly ini jadi depresi berat dan punya anxiety yang parah banget. Luka di badannya juga gak bisa dijelasin dengan nalar kenapa ini bisa ada gitu ya. Dan ini ngebuat Kelly mutusin buat angkat kaki dari rumah itu dan mulai hidup baru di negara lain guys, saking traumanya. Nah setelah bertahun-tahun tuh gak tahu apa yang terjadi sama dia, polisi nangkep Ray di tahun 99. Kelly ini baru tahu dia adalah korban Ray setelah ngeliat tato di tangannya muncul di salah satu video tape-nya Ray yang disebar polisi. Bayangin perasaan si Kelly ini, bertahun-tahun dianggap gila dan halu gitu ya. Ternyata traumanya itu ya ada alasannya, dia salah satu korbannya si Ray. Gak kebayangkan gimana beratnya hidupnya Mbak Kelly ini. Jesse ini pinter banget bersosialisasi. Dia ini ekstrovert parah lah, jadi cepet banget punya teman. Nah salah satu temennya ini adalah Roy Yancey. Yancey ini umurnya gak jauh beda sama Jesse guys. Karena seumuran nih, mereka jadi gampang connect satu sama lain. Apalagi ternyata Yancey ini tertarik sama satanisme, sama persis kayak si Jesse. Dari kecil nih, Yancey ini toksik parah lah kelakuannya. Dia dicap sebagai anak bermasalah karena pas bocil aja tuh ya, dia berani-beraninya nyiksoy anjing tetangga guys. Dia juga udah mulai tertarik sama satanisme itu semenjak dia SMP guys. Dia sempet tuh tobat waktu di SMA, tapi gara-gara ketemu Jesse dia balik lagi tuh jadi orang sinting, jadi suka satanisme lagi gitu. Di tahun 1995 Yancey nyelesain tugasnya jadi tentara guys. Dia pun pingin pulang balik tuh, mulai hidup baru di Elephant Butte waktu itu. Namanya anak muda, Yancey kalau gabut ya pergi minum di bar Raymond yang ada di Elephant Butte tuh. Disinilah dia ketemu si Jesse. Karena sama-sama ekstrovert dan sama-sama punya ketertarikan yang sama terhadap setan gitu ya. Akhirnya mereka deket banget tuh guys, sampai akhirnya mereka berpacaran. Nah bareng si Jesse mereka ngelakuin segala ritual satanik. Sampai suatu hari nih ya, di tahun 1996 si Yancey beli narkoba itu di laki-laki gay yang namanya Kenneth Lee Lane. Nah ini nih korban pertama mereka berdua guys. Waktu malamnya si Yancey ini pergi tuh ke apartemennya si Kenneth. Dan sejak itu Kenneth gak pernah sama sekali kelihatan batang hidungnya. Pas tahun baru tuh ya, polisi tuh dapat laporan tetangga kalau rumahnya Kenneth itu ngeluarin bau busuk. Pintu apartemennya Kenneth itu udah berkali-kali digedor-gedor, diketok-ketok, itu gak ada jawaban guys dari dalam rumah. Jadilah polisi langsung pergi ke apartemennya Kenneth untuk ngecek kondisinya nih. Pas digeledah, bener aja dong guys, polisi nyium bau busuk dan nemu si pemilik rumah Kenneth ya dalam keadaan yang udah metong di ruang tengah. Kondisinya bener-bener mengenaskan banget. Di sekitar badannya itu ada lilin hitam yang ditata rapi berbentuk lingkaran gitu ngelilingin badannya. Udah gitu ada gambar pentagram terbuat dari darah di atas lantai guys. Nah hebatnya nih ya, kematiannya si Kenneth itu dibilang cuma bundir karena minum racun. Padahal hasil otopsinya itu bilang kalau anusnya si Kenneth ini ada gagang pintu. Iya guys, kalian gak salah denger. Si anusnya itu ada gagang pintu. Dan perutnya ini full sama paku. Ya kali itu bundir. Gimana orang bisa masukin itu sendiri ke dalam tubuhnya? Karena kelalaian polisi ini dalang dibalik meninggonya si Kenneth, yaitu Yancey sama si Jesse ini gak pernah ditangkap guys. Disinilah Yancey dan Jesse yang awalnya pacaran berubah jadi sekongkolan juga guys.
Keterlibatan Yancy ini nggak sampai di sini aja guys. Di bulan Juli 97, mantan pacarnya si Ray, Mary Parker tuh ya, jadi korbannya Jesse dan Ray selanjutnya juga. Si Mary yang dulu pernah pacaran sama Yancy tuh, tapi putus karena si Mary ini muak sama si Yancy yang kerjanya narkoboy terus. Setelah itu, si Mary ini akhirnya hidup sama anaknya numpang di rumah temennya guys. Nah suatu hari, si Mary ini nitip nih anaknya sama temennya karena dia mau camping di deket sungai Elephant Butte. Yancy yang tahu kalau Mary saat itu ada di kota, langsung tuh pergi nemuin si Mary bareng sama si Jesse. Gue gak tahu apa yang ada di dalam otaknya si Jesse nih ya. Dia tiba-tiba aja nyuruh Yancy buat nyulik si Mary karena dia cemburu buta. Si Jesse ini gak suka ngelihat Mary yang kelihatan akrab sama si Yancy. Tapi bingungnya gua nih ya, kenapa si Yancy ini nurut-nurut aja juga. Disuruh Jesse suruh nyulik Mary dan dia nurut aja gitu. Gue bingung di situ. Akhirnya, si Yancy ini ngegeret Mary secara paksa tuh buat masuk ke dalam mobil. Mary pun jadi korban toy box selanjutnya. Dengan senang hati tuh ya, Ray akhirnya dapat mainan baru. Di sini Mary dibawa masuk ke toy box dan dia ada di toy box itu selama 3 hari. Di dalam toy box itu ya kayak biasa gitu, si Roy punya rutinitasnya sendiri dan punya listnya apa yang harus dia lakuin untuk mengsiksa si Mary. Sesuka hatinya lah pokoknya. Tapi beda dengan korban lain guys. Mary yang hilang saat itu dicariin. Temennya Mary ini khawatir Mary udah gak pulang seharian penuh. Padahal Mary itu janji bakal pulang setelah camping tuh sore-sore. Akhirnya temennya ini ngehubungin polisi tuh ya kan, buat nyari si Mary. Dan polisi untuk pertama kalinya dalam kasus ini agak becus ya guys. Dia lumayan bagus ininya, tindakannya. Polisi ini langsung ngadain pencarian besar-besaran untuk nemuin Mary di mana sih. Nah, akhirnya gara-gara berita hilangnya si Mary nih, si Ray ini ketar-ketir. Ya iyalah, soalnya polisi itu beneran ngelakuin wajib lapor dan bahkan mereka itu masuk ke rumah orang satu-satu untuk mastiin Mary itu nggak ngumpet di dalam rumahnya. Ya si Ray akhirnya ketar-ketir ya kan, takut ini polisi datang ke rumahnya, masuklah ke dalam rumahnya. Bener ada si Mary. Akhirnya di sini Ray nyuruh Yancy untuk nge-slay Mary guys, biar penculikan Mary ini nggak ketahuan sama polisi. Yancy akhirnya ngecekak gitu si Mary pakai tali sampai si Mary metong. Dan dilakuinnya tuh di depan kamera. Jadi kematian Mary itu direkam guys dan ada buktinya. Cuma butuh waktu 7 menit untuk bikin Mary metong kehabisan napas guys. Sehabis itu badannya si Mary ini dibungkus sama selimut terus dimasukin ke dalam mobil. Mereka bertiga ngebawa pergi tuh badannya si Mary ke Bukit Monticello. Yang emang bukitnya tuh gede banget lah, luas banget. Di bukit itu si Mary ini dikubur seadanya aja. Abis itu Jesse dan Yancy pun berpisah ya kan. Karena si Jesse sama ayahnya ini mau melarikan diri ke Galveston, Texas. Dan tinggal di sana selama setahun sampai berita hilangnya si Mary ini mereda guys. Udah tuh orang-orang pada lupa sama Mary. Intinya kayak gitu pokoknya, mereka kabur dulu sebentar. Nah tapi ternyata selama 1 tahun itu si Ray mindahin jasadnya Mary ke tempat lain yang sampai sekarang gak diketahuin di mana. Pinter banget loh. Dia tuh takut Jesse sama si Yancy ini buka mulut. Kalau kali aja ketahuan tuh nantinya. Jadi kalau badannya gak ditemuin nih, artinya ya gak ada bukti kuat kalau mereka nge-slay si Mary. Kecuali itu video sih. Jadi ya sampai sekarang badannya si Mary gak tahu di mana guys, karena udah dipindahin sama si Ray. Pinter banget loh, licik banget loh ini. Otaknya beneran dah. Gak kepikir gue. She helped one of New Mexico's most notorious predators with his crimes. The girlfriend of suspected serial killer David Parker Ray. Nah, waktu Ray dan Jesse di Texas, ada penduduk baru nih di kota Elephant Butte. Namanya Cindy Handy. Nah, Cindy ini punya catatan kriminal yang so abrek guys. Mulai dari penyalahgunaan narkoba, prostitusi, sampai penipuan. Si Cindy dulunya tinggal di Washington. Tapi karena dia dikejar terus tuh sama polisi, akhirnya dia ngumpet di Elephant Butte. Nah, setelah setahun ngilang tuh kan, si Jesse sama ayahnya balik ke Elephant Butte. Kembalinya mereka di sana disambut tuh sama Yancy yang udah kangen banget sama Jesse ya kan. Akhirnya mereka berdua pun kebar tuh seperti biasa. Dan singkatnya nih, mereka berdua ketemu sama Cindy.
Nah, nggak butuh waktu lama buat mereka saling kenal. Dan tahu nggak, akhirnya si Cindy pun jadi pacarnya mereka berdua gitu. Akhirnya mereka pacaran bertiga. Emang udah nggak ada akhlak si Jesse ini. Nggak cowok, nggak cewek, dia pacarin dah tuh. Udah gitu bertiga lagi. Wah, waktu pacaran bertiga ini nih, si Cindy, Jesse sama si Yancy, Cindy ini sering banget tuh dibawa ke rumahnya si Jesse. Cindy akhirnya ketemu sama Ray dan jadilah dia juga suka tuh sama ayahnya si Jesse yang udah tua bangka. Cindy berakhir milih Ray juga ketimbang si Yancy. Dan akhirnya mereka juga pacaran. Gila nggak? Jadi si Jesse ini berbagi pacar gitu sama ayahnya sendiri. Mereka cinta segitiga gitu antara Cindy, Jesse, dan Ray. Dan juga Yancy. No comment lah gue jujur Lih. Mau shock gimana lagi, ini cerita emang udah kagak bener ya kan. Dari awal gue udah gak tahu habis thinking gue. Pokoknya udah hilang lah thinking gue bacain kasus ini. Sampai gue juga udah lemes, sampai sakit gue. Ini gue ngetek kedua kali loh guys. Gue sakit pusing banget, udah tuh gue berhentiin lah sampai situ. Akhirnya gue tag lagi di besoknya. Yaudah lanjut. Selama pacaran sama si Ray, Cindy ini bertugas jadi pacar yang baik lah ya kan. Si Cindy ini nurut banget sama si Ray. Apapun yang Ray mau pasti dilakuin sama si Cindy. Termasuk nyiksoi perempuan. Padahal dia juga perempuan, gue juga bingung dah. Suatu hari di tahun 98, Cindy harus ngehadirin pernikahan temennya nih, temen lamanya. Jadilah dia minta izin ke Ray buat pergi bentar. Nah, sebelum kepergiannya Cindy, si Ray ini butuh pemuas nafsu guys. Karena dia tipe laki-laki yang gak bisa jauh-jauh gitu dari pacarnya. Sampai akhirnya si Ray nyulik seorang perempuan dan nyuruh Cindy untuk ngelatih korbannya. Ini bertujuan biar si Ray ini betah gitu sama mainan barunya gitu ya guys. Gimana ya gue jelasinnya ini. Si Ray ngajarin 18 step cara nyiksoi korban ke Cindy. Dimulai dari nyiksoi bagian dadanya, terus berakhir di sentruman dan lain-lain lah. Pokoknya gue nggak mau jelasin secara detail lah. Pokoknya begitulah, ada 18 intinya. Nah di sini pun Cindy yang tadinya juga jadi pacar biasa aja, dia akhirnya jadi sama-sama bersalah guys. Nggak jadi cuma saksi, tapi dia juga jadi pelaku kasus ini. Ya karena ya tadi dia mau aja disuruh ya. Akhirnya bertindak juga dia dengan akal sehatnya gitu ya. Aduh, pokoknya aduh. Di tahun 999, di tahun 1999, di tahun 1999. Hah, ada 4. Di tahun 99. Di tahun 1999. Cynthia Vigil Jaramillo says what she heard in David Parker Ray's torture chamber makes her believe there are other victims out there. That scared me to death, what I went through. And for a while, it scared her into silence. But now, Cynthia Vigil Jaramillo, the woman who escaped David Parker Ray's torture trailer in chains more than a decade ago, is breaking her silence. Di tahun 1999, Cynthia Vigil Jaramillo, umur 22 tahun, lagi duduk di mobilnya yang diparkir di Alfa... Gimana sih cara sebutnya, pokoknya inilah Alfa Bukyukyur. Gimana ya, gitulah. Begini tulisannya. Tiba-tiba Cynthia didatengin Ray yang ngakunya jadi polisi. Si Ray yang polisi gadungan ini ngancem bakal jeblosin Cynthia ke penjara karena dianggap sebagai PSK yang lagi mangkal. Nah belum sempet Cynthia ngeproses apa yang terjadi tuh, dia tuh udah lebih dulu langsung digeret sama si Ray. Jesse juga tuh ikutan dan Cindy juga ikutan ke mobil mereka. Jadi si Cynthia ini digeret sama mereka bertiga tuh ke mobil mereka. Disitulah Cynthia langsung dibawa ke toy box dan jadi korban Ray selama 3 hari juga. 3 hari itu badannya Cynthia itu disiksa kayak korban yang lainnya guys. Tapi bedanya Cynthia ini sempet dimasukin ke dalam rumahnya Ray. Cynthia ini digeletakin gitu aja di ruang tengahnya sambil diborgol. Karena Ray sama Cindy itu harus pergi keluar dulu tuh sebentar. Sedangkan Jesse lagi di luar kota saat itu guys. Jadilah Cynthia sendirian nih di dalam rumah ya kan. Dan kunci borgolnya ini, gimana sebutnya? Begitulah, borgol. Ditaruh Cindy di atas meja dong. Awalnya si Cindy ini ngira, ya nggak mungkin lah itu si
Cynthia nyampe ke meja itu. Dia juga perginya cuma sebentar doang kok. Tuh, jadilah ditinggal itu si kuncinya di atas meja. Nah, waktu dia ninggalin Cynthia sendirian, meskipun badannya udah sakit semua tuh ya, dia udah sempat kena siksoi, dia tetap semangat buat ngebebasin dirinya dari rumah itu. Karena dia tahu ini momen satu-satunya buat pergi dari sini, biar dia selamat masih hidup, guys. Cynthia yang ngeraih kunci itu yang ada di atas meja pakai kakinya, guys. Yang emang deket banget waktu itu sama posisi dia borgol itu. Akhirnya nyampe lah ya tuh kan. Udah dapat kuncinya, dia bisa ngebebasin borgol di tangannya dan langsung dia ngacir nyari telepon rumahnya si Ray untuk nelpon 911. Nah, waktu Cynthia telepon tuh, Cindy ternyata udah balik pulang, guys, secepat itu. Cindy pun akhirnya kaget ngeliat Cynthia yang udah lepas. Mereka pun berantem, guys. Meskipun saat itu Cindy itu bawa pisau, Cynthia nggak takut sama sekali. Cynthia akhirnya ngambil ice pick tuh ya, yang bentukannya kayak gini, dan akhirnya dia tancapin itu ke kepalanya si Cindy, guys. Bener-bener ke kepalanya si Cindy tuh sampai bocor. Panggilan 911 itu pun terputus, guys, dan akhirnya Cynthia langsung kabur dari rumahnya Ray. Pinter. Di sini Cindy udah berdarah-darah, dia udah nggak bisa lagi dia ngapa-ngapain. Dan disitulah si Cynthia lari dalam keadaan telanjang dan pergi nyari bantuan ke tetangga terdekat, guys. Sialnya nih ya, di sini tetangga paling dekatnya itu lumayan jauh jaraknya, 80 meter, guys. Kagak kayak di sebelah rumahnya, bukan nggak? Nah, untungnya si tetangganya Ray, X nih ya yang kita sebut X, langsung ngebantu Cynthia saat itu ya, guys. Dan disinilah polisi langsung ngegerebek rumah Ray dan nemu toy box. Bukti ini cukup untuk nahan Ray atas tindakan perkos-kosnya dan persiksoyannya, guys, tapi tidak dengan pembunuhan. Yup, cuma perkos-kos sama penyiksaan, padahal dia juga ngebunuh ya kan. Nah, ratusan polisi pun langsung datang nih ke Elephant Butte untuk penyelidikan. Kota yang dulunya tenang, tentram, damai, kalem gitu berubah jadi horor, guys. Yup, mereka semua penuh dengan kepanikan. Polisi yang nama John Briscoe dan anak buahnya ini ngebuka toy box tuh yang terkunci saat itu, guys. Dan di dalamnya dia nemu ratusan rekaman brutal aksi biadabnya si Ray. Pas barang buktinya dia tonton tuh ya, John ini sampai muntah, guys. Saking apa yang dia lihat itu udah kelewat brutal lah, pokoknya gila gitu. Bawahannya si John Briscoe ini juga nih yang namanya Paddy. Dia tuh juga sempet nonton video ini dan dia ditugasin buat ngesketsa apa yang terjadi di video ini yang dia tonton tuh ya. Jadi dia gambar lah tuh satu-satu, dia jadiin ilustrasi sebagai barang bukti, guys, supaya orang gak harus nonton video itulah pokoknya. Nah, setelah 5 hari dia ngerjain tuh yang apa yang dia suruh tadi, si Paddy pulang nih ke rumahnya yang ada di Texas. Dan lu tahu nggak, guys, apa yang terjadi? Pas Paddy udah di rumahnya, dia langsung ngedor kepalanya sendiri karena trauma berat nyaksiin satu video itu, guys. Gila nggak? Gila, korban. Jadi si Paddy ini termasuk korban si Ray juga karena dia nonton videonya Ray. Gila nggak? Merinding gue, makanya gue kagak mau nih ngejelasin ke kalian apa aja yang dilakuin si Ray yang di dalam video itu. Dan kalian jangan deh berani-berani nge-googling atau cari videonya, udah deh. Separah itu pensiksoyannya, guys, sampai si polisi pun yang sehari-hari kerja kayak gitu setrauma itu dia. David Parker Ray, Jesse, Cindy, dan Roy akhirnya ditangkap polisi pada tanggal 22 Mei 1999. Itulah akhir dari fantasi gilanya toy box ini. Setelah ditangkap, duo ayah sama anak ini sama-sama gak mau buka mulut, guys. Jesse sama sekali gak menjawab segala tuduhan ayahnya. Bener-bener sampai akhir si Jesse ini setia sama ayahnya, guys. Ray pun ngelakuin hal yang sama. Dia bahkan sampai ngeles mulu kalau ditanyain polisi. Dia juga bilang di sini kalau semua yang dia lakuin ke cewek itu ya mau sama mau gitu, guys. Cewek itu suka rela sendiri kok karena dia juga punya fantasi yang sama gitu. Alias nggak ada sama sekali penyiksaan di situ katanya. Padahal mah bukan gitu ya.
Nah, karena semua korban ditutup mukanya waktu disiksoi, polisi ini jadi sulit untuk ngumpulin nama-nama korbannya Ray. Dan sekalinya nemu, yaitu si Kelly guys. Kelly ini sama sekali gak inget apa-apa ya kan. Yang ngebuat dia yakin kalau itu dia ya cuma tato yang ada di video itu guys. Karena sama-sama yang punya dia ya kan. Nah, sedangkan rekaman suara Ray yang ada 40 menit tuh intro sadisnya tuh, dia bilang kalau itu tuh cuma acting guys. Biar apa yang dia lakuin ke para cewek itu mirip sama pensiksoyan asli gitu. Karena kan mau sama mau gitu lah. Padahal mah bohong. Udah gitu si Ray itu gak mau ngaku pernah ngeslay siapa-siapa guys. Polisi juga jadi kesusahan untuk nemu bukti Ray pernah ngeslay orang. Sedangkan si mbak pacarnya nih, si Cindy, akhirnya nge-spill semuanya yang dia tahu tentang perbuatannya Ray. Karena Cindy juga takut kena hukuman berat guys. Karena di awal dia dapat tuntutan 93 tahun penjara. Yancy pun sama, dia ngasih tahu semua informasi yang dia tahu ke polisi biar hukumannya jadi ringan. Yancy bilang nih kalau si Ray ini emang yang maksain dia untuk ngeslay si Mary saat itu guys. Kalau dia nggak nurut, si Ray bakal ngancem ngedor dia juga gitu. Nah, setelah ngomong gini si Yancy itu nggak tahu kalau Yancy ini sama aja ngaku dia udah ngeslay si Mary guys. Ya di sini akhirnya dia kena 2 hukuman guys. Karena dia terbukti udah ngeslay si Kenneth dan si Mary juga. Dengan total 30 tahun penjara. Sedangkan Ray dan Jesse sama sekali nggak dapet tuntutan pembunuhan. Sampai akhirnya pun si Ray ini nggak mau ngakuin perbuatannya guys. Tapi Ray ini akhirnya berubah pikiran setelah tahu kalau Jesse ini bakal dapat hukuman yang berat banget. Dia tiba-tiba jadi ayah yang baik gitu. Dan dia ngaku kalau dia bersalah ke kasus penculikannya Kelly, Cynthia, dan juga si Mary guys. Pengakuan ini menyebabkan Jesse akhirnya cuma dapat 2 tahun tuntutan penjara doang guys. Sedangkan Ray dapat 224 tahun tuntutan penjara. Yup. Pada September 2001 itu dijatuhin hukumannya si Ray 224 tahun di penjara ya. Ya udah pasti metong dalam penjara itu. Dan terakhir si Cindy ini terbukti jadi kaki tangannya Ray dan dapat hukuman 36 tahun di penjara. Dan di tahun 2019 lalu dia udah dibebasin tuh guys. Nah tapi yang gue sayangin ya, belum sempet nih si Ray ngerasain membusuk 224 tahun di penjara, dia udah meninggoy duluan karena serangan jantung di penjara pada tahun 2002. 28 Mei 2002 tuh dia langsung kena serangan jantung. Belum ada lu 2 tahun, 5 tahun aja belum ada deh, 3 tahun aja belum ada di penjara. Udah metong duluan deh, kesel deh, ya nggak? Waktu itu dia meninggoy karena dia diinterogasi polisi di penjara Lee County Correctional Facility itu, Hobbs, yang ada di New Mexico. Nah kalau Cindy sekarang nih ya kabarnya, dia lagi aktif berkampanye perlindungan prostitusi bareng teman-temannya. Sedangkan si Jesse sampai sekarang nggak diketahuin guys di mana kabarnya, di mana dia juga nggak tahu lah. Pokoknya intinya si Jesse itu menghilang gitu aja. Ya itulah akhir dari kasus terekstrim yang pernah gue baca, Toy Box Killer. Gue bener-bener gak kebayang lah sejahat apa sih Ray dan Jesse ini. Apa sih yang ada di otak mereka sampai mereka mau gitu yang ngelakuin hal ini gitu guys. Hati nuraninya tuh sampai hilang sampai mana gitu. Hati nuraninya tuh kenapa bisa hilang gitu guys sampai segitunya. Beneran gue udah sampai gak bisa berkata-kata apa-apa lagi lah pokoknya. Gimana guys pembahasan kali ini? Gue sampai yang tadinya lemes ya kan macain ini karena gue juga lagi sakit sih. Tapi gue beneran kasus ini bikin gue lemes gitu guys. Habis itu gue akhirnya besoknya lagi gue tag. Tunggu gue sampai selesai dulu. Gue sampai ke dokter dulu loh guys. Gara-gara nih kasus ya pokoknya intinya. Di episode 3 Aigeros kali ini beneran kita mendalam sekali ya guys. Semoga kalian juga suka ya sama pembahasan kali ini. Bisalah kalian komen kasus apa yang pengen kita bahas selanjutnya di bawah ya guys. Kalau gue pengen tanya pendapat kalian bagaimana tentang kasus ini, kalian juga bisa komen lah di bawah ya. Intinya apapun yang ada di kasus ini jangan dipikirin ya guys. Kalau dipikirin stres nanti kayak Mbak Pedi tadi. Ya Allah jangan sampai ya. Yaudah guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe ke channel gue.
biar gue semakin semangat bikin video untuk kalian. Terus juga jangan lupa nyalain notifikasinya karena gue udah mulai rutin nge-upload video di YouTube. Dan juga kalau kalian pengen request gitu ya, bahas apa aja nih, terus juga kalian punya informasi-informasi tentang suatu topik ya kan, langsung aja kirim ke email gue ya, atau DM IG gue ya. Oke, segini aja dulu guys ceritanya. Gue udah capek nih, sakit nih tenggorokan gue sekarang. Yaudah guys, dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.